Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video ini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan IPS di beberapa negara di dunia. Baik, sebelum beranjak ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Istiqomah, NPM 20010710117 dari Prodi Tadris IPS kelas A semester 2. Dan saya, perkenalkan nama saya Luki Suciati, NPM 20010711015. Saya dari Prodi Tadris IPS kelas A semester 2. Kami dari Fakultas Tinggi Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, dan untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yaitu Luki. Untuk materi yang kita bahas kali ini yaitu sejarah perkembangan pendidikan IPS di beberapa negara. Apa sih itu sejarah perkembangan pendidikan IPS? Yang pertama, sejarah perkembangan pendidikan IPS secara umum. Ada yang tahu teman-teman? Mungkin tidak asing ya untuk kita bicarakan dan seringkali dibahas waktu ada mata pelajaran IPS. Baik, kita bahas bareng-bareng supaya lebih tahu lagi. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah terjemahan dari social students. Social students adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan melalui aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Pada tahun 1940 sampai 1960 terjadinya tarik-menarik di antara dua visi sosial students. Di satu pihak, adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan yang terus bergulir sampai mencapai tahap yang lebih canggih. Di lain pihak, terus bergulirnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi social student education. 4 hal mengenai visi mengenai social students, yaitu yang pertama, program social student mempunyai tujuan pokok yang ditegaskan kembali bahwa civic competence bukanlah hanya menjadi tanggung jawab social students. Kemudian yang kedua, program social students dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan. Kemudian yang ketiga, program social students dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam contours knowledge base and attitude drawn from academic discipline as accepted ways of fifth early. Kemudian yang keempat, program social students mencerminkan the changing nature of knowledge, fostering new and high integrated approach to resolving issues of significance to humanity. Kemudian yang kedua, kita akan membahas sejarah perkembangan pendidikan IPS di Inggris dan Amerika. Pertama kali IPS dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby, Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad setelah revolusi industri atau sampai abad 18. Di Amerika, IPS secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat disebabkan perdebatan ras yang ada di Amerika Serikat.
Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras tersebut menjadi merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social students ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Akar sejarah IPS di Amerika dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for the Social Students atau sering disebut NCESS. Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20-30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya bersandar pada ilmu-ilmu sosial menurut Bart dan Smith. IPS telah dikembangkan dalam 3 tradisi, yaitu yang pertama IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Kemudian yang kedua IPS diajarkan sebagai ilmu sosial. Yang ketiga, IPS diajarkan sebagai refleksi inquiry. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nia tadi. Untuk bagian yang ketiga yaitu sejarah perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Menurut Sapria, perkembangan IPS di dunia, khususnya di Amerika Serikat, telah banyak memenuhi pemikiran pendidikan IPS di Indonesia. Namun, untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis dirasakan sulit. Hal ini diakui Wina Putra karena 2 alasan, yaitu alasan yang pertama, di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat NCSS. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia yakni Hispendidikan IPSI, Himpunan Sejarah IPS Indonesia yang sekarang telah berubah nama menjadi HISPISI, Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia. Usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih belum optimal. Alasan yang kedua yaitu perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan disiplin IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbangdikbud atau Puskur. Keberadaan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Seperti telah dikemukakan oleh sejumlah pakar bahwa secara embrionik kurikuler, pendidikan IPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pernah dimuat dalam kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964. Pada kurun waktu ini, istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi social studies menurut Edgar Wesley yang menyatakan bahwa pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, civic, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, antropologi di sekolah menengah. Yang kedua yaitu pendidikan IPS dalam kurikulum 1964 sampai 1968. Dalam kurikulum 1964 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal, Dimyati menamakan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial.
Dalam kurikulum tersebut, ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan civic. Pada tahun 1968, terjadi perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat itu mulai dikenalkan nama pendidikan kewarganegaraan, sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. IPS sebagai mata pelajaran pertama sekali masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973. Yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Pada saat itu, mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA. Menurut Lina Putra, dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewarganegara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum SD PPSP tersebut, IPS diartikan sama dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 dan 1984. Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia. IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada di tiap jenjang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran. Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini ialah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Pada hakikatnya, model kurikulum 1984 untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan karena sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Demikian pula untuk jenjang SD, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan, artinya kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1975. Yang keempat yaitu pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Kedudukan PPKN ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS khususnya dan wajib diikuti oleh semua siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk mata pelajaran IPS, kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku untuk kelas 3 sampai dengan kelas sampai dengan kelas 4. Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan
artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah, ekonomi, operasi. Yang ketiga yaitu mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk kelas 1 dan 2, ekonomi dan geografi untuk kelas 1 dan 2, sosiologi untuk kelas 2, sejarah budaya untuk kelas 3, program bahasa, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi untuk kelas 3 program IPS. 5. Pendidikan IPS dalam Permendiknas. Memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah perubahan kurikulum 1994 secara tambal sulam, yakni melalui perubahan dengan diberlakukannya kurikulum suplemen, ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ahli mengembang kurikulum yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba model kurikulum. Pada saat itu, digulirkan pula gagasan kurikulum berbasis komputer (KBK) yang sempat mendapat tanggapan pro kontra, tetapi nama KBK menjadi sangat populer karena gemanya bukan hanya terjadi di jenjang sekolah, melainkan hingga ke berbagai jenjang dan jenis pendidikan, bahkan tingkat perguruan tinggi. Pada tahun 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut ialah lahirnya Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya standar nasional pendidikan telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan bidang pendidikan yang lebih rendah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dikemukakan pada bagian penjelasan Undang-Undang Sisdiknas pasal 37 bahwa kajian ilmu pengetahuan sosial antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Demikian tadi penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan di beberapa negara di dunia. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.